Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah ziyadana lihaza wa makunna yang tadiya wa ana dan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama dan terutama sekali marilah kita ucapkan rasa puji dan rasa puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat dan salam kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah sampai ke alam terang benderang pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wery Antonius MSc dan teman-teman sekaligus. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Analisis Dampak Bantuan Sosial dalam Program Keluarga Harapan dan Program Sembako dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wery Antoni SE MSc. Bab 1 yaitu pendahuluan terbelakang, di mana kemiskinan atau sering disebut dengan poverty yang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara di dunia, yang mana kemiskinan dipandang sebagai di mana seseorang tidak dapat atau mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat menurut Bappenas 2020. Nah, berdasarkan Human Development Index Trends 1990 sampai 2019 di Indonesia negara Indonesia berada pada urutan ke-107 dari 189 penilaian negara di dunia menurut UNDP 2020. Di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, yang mana setara dengan 3,51% dari total penduduk dunia dengan jumlah penduduk 278.136.336 juta jiwa Worldometers 2022. Yang mana penyebab kemiskinan yang terjadi pada lingkaran kemiskinan yang mana saling mempengaruhi mulai dari rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan serta rendahnya tabungan dan investasi sehingga akumulasi modal juga rendah. Yang mana bantuan sosial ini dapat disalurkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, yang mana bantuan sosial disalurkan bagi 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau mencapai 25,7 juta rumah tangga menurut Bank Indonesia 2018. Dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan koordinasi secara terpadu oleh lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Yang mana sejak tahun 2015 MDGs telah diganti menjadi Sustainable Development Goals yang mana menjadi singkatannya SDGs. SDGs ini yang mana dia memiliki 17 tujuan dengan 169 target, yang mana target utamanya yaitu tanpa adanya kemiskinan, tanpa ada kelaparan, kehidupan sehat, sejahtera, di mana harus menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, yang mana menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, program bantuan sosial ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yang mana terdiri dari program Indonesia Pintar atau disebut dengan kartu PIP atau JKN KIS, program PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT atau disebut dengan program sembako. Nah, berdasarkan gambar 1.1 jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh, bisa kita lihat bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh yaitu berjumlah 8.510 jiwa. Namun pada tahun 2020 terjadi sedikit kenaikan dengan jumlah penduduk, kenaikannya mengalami 60 jiwa yang itu menjadi 7.680 jiwa. Pada tahun 2019 menjadi 740 jiwa pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh mengalami kenaikan yang drastis yaitu menjadi 8.660 jiwa.
Maka berdasarkan kurva di atas, maka saya membuat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah dampak pemberian program keluarga harapan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Yang kedua, bagaimanakah dampak pemberian program sembako atau disingkat dengan PS dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Yang bab kedua yaitu tinjauan literatur, yang mana indeks kemiskinan manusia atau disebut dengan IKM, yang mana IKM ini banyak memiliki kemirikan dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Menurut UNDP ada 3 nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan. Yang pertama, tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar, tingkat kemapanan ekonomi. Yang kedua yaitu tujuan PKH, yang mana tujuan dari PKH ini yaitu meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu kriteria dan besaran penerima manfaat PKH, yang mana komponen kesehatan itu adalah 3 juta rupiah, yang mana komponennya itu terdiri dari ibu hamil, nifas atau menyusui. Yang kedua, anak usia dini, yaitu mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, komponen pendidikan, yaitu anak usia sekolah 6 sampai dengan 21 tahun. Yang mana untuk pendidikan SD sederajat yaitu senilai 900.000, untuk SMP 1.500.000, untuk SMA yaitu 2 juta. Yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesejahteraan sosial ini yaitu dengan berjumlah 2.400.000 dengan kriterianya yaitu lanjut usia, penyandang disabilitas berat. Yang kedua yaitu tujuan dari program sembako itu yakni mengurangi beban pengeluaran KPM atau keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, yang mana besaran manfaat program sembako ini yaitu besaran manfaatnya program sembako adalah sebesar dinilai dengan 200.000 per KPM keluarga penerima manfaat dengan per bulan, mana bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan pada warung setempat atau sekarang dalam bentuk uang tunai sejak bulan Maret 2022 atau 3 bulan pembayaran sejak Januari 2022 dan April 2022, 3 bulan pembayaran berikutnya hingga Juni 2022. Nah, berikutnya adalah kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual saya yaitu bantuan sosial. Ini saya ambil dari dua bentuk, yaitu program keluarga harapan dan program sembako. Program keluarga harapan yaitu sebelum menerima program keluarga harapan, sesudah menerima program harapan, program sembako begitu pula, yaitu sebelum menerima program sembako dan sesudah menerima program sembako dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya untuk hipotesisnya. Untuk hipotesisnya yaitu Hanal diduga tidak ada perbedaan sebelum dan sesudahnya pemberian bansos dalam bentuk program keluarga harapan dan program sembako dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Yang kedua, H1 diduga terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya pemberian bansos dalam bentuk PKH dan sembako dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Payakumbuh. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian, yang mana metode penelitian dan lokasi penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian statistik deskriptif yang didasarkan pada data kuantitatif. Yang kedua yaitu penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Yang kedua yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan program sembako di Kota Payakumbuh. Yang kedua yaitu sampel penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan keluarga penerima manfaat program sembako di Kota Payakumbuh yang dipilih berdasarkan simple random sampling, yang mana terdapat dari 5 daerah berdasarkan proporsional random sampling.
yang selanjutnya yaitu ukuran sampel, yaitu menggunakan rumus Lovin atau Sevilla et al. 1960, yaitu sebagai berikut dengan nilai E-nya yaitu 10%, yang mana N-nya nilai N kecil yaitu sama dengan jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per 1 ditambah dengan jumlah populasi dikali dengan toleransi kesalahan yaitu 10%. Nah, untuk sampelnya dapat kita lihat yang mana wilayah di penelitian di Kota Payakumbuh ini ada beberapa wilayah. Yang pertama Payakumbuh Barat dengan populasinya adalah 90 dan mengambil sampel 14, dan untuk program sembako populasinya 27 dan mengambil sampel sebanyak 9. Yang Payakumbuh Timur populasinya 130 mengambil sampel sebanyak 21, dan untuk program sembako populasinya 65 dan sampelnya 21. Untuk Payakumbuh Selatan populasinya 55, sampelnya 9, dan untuk program sembako populasinya 21 dan sampelnya 7. Untuk Payakumbuh Utara populasinya 130, untuk sampelnya 21, untuk program sembako populasinya 40 dan sampelnya 13. Untuk daerah Latina atau disebut dengan Lamposi Tigo Nagari, untuk program PKH 120 populasi 19 sampel, dan untuk program sembako 53 populasi dan 17 sampel, yang mana totalnya seluruhnya adalah untuk program sembako yaitu 525 dengan sampel yang diambil adalah 84 kpm, dan untuk program sembako dengan jumlah populasi 206 dengan sampel yang diambil 67 kpm. Teknik pengumpulan data ini adalah literatur dengan lapangan, yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan wawancara atau interview. Untuk metode analisis data ini yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas serta uji Wilcoxon. Nah, 4 yaitu hasil dan pembahasan. Responden dapat kita lihat bahwa responden program Keluarga Harapan yang berdasarkan alamat, yaitu yang berdasarkan alamat ini dapat kita lihat yang paling banyak diambil adalah yaitu 25% berada di kota di Payakumbuh Utara, dan untuk daerah yang kedua yaitu berada di Payakumbuh Timur sebanyak 25% juga, dan untuk Payakumbuh Barat sebesar 17%, dan untuk Lamposi Tiga Nagari berada pada posisi keempat yaitu 22%, dan untuk provinsi yang terkecil yaitu 11%, yaitu Payakumbuh Selatan. Dan untuk kriteria keluarga pemanfaat berdasarkan komponen program Keluarga Harapan yaitu ada 3 tadi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang mana dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan yaitu sebesar 58%, dan untuk kesehatan digunakan 27% dan 15% untuk kesejahteraan. Ini itu pemanfaatan komponen PKH berdasarkan kesehatan. Yang berdasarkan kesehatan ini yaitu tidak disalurkan secara signifikan karena pemanfaatan dalam komponen kesehatan ini banyak digunakan untuk tingkat pendidikan. Yang kedua, banyak digunakan untuk membeli kebutuhan sembako selain sembako. Yang kedua yaitu pemanfaatan PKH dalam komponen kesejahteraan, yaitu dapat kita lihat bahwa juga tidak signifikan, yaitu karena pemanfaatannya digunakan untuk pendidikan sebesar 22%, dan untuk membeli sembako yaitu sebesar 20%. Dan posisi ketiga yaitu untuk kesejahteraan, di mana kesejahteraan itu sendiri berada pada posisi ke-3, berarti tidak signifikan dalam mengentaskan dalam pemanfaatan PKH. Yang ketiga yaitu dalam komponen pendidikan. Dalam komponen pendidikan dapat kita lihat bahwa hal ini sudah signifikan dan telah dimanfaatkan secara baik, yaitu di mana tingkat pendidikan ini berada pada tingkat pertama yaitu telah dimanfaatkan sebesar 38%.
Yang selanjutnya yaitu untuk kesehatan sebesar 15%. Yang ketiga yaitu untuk membeli sembako sebesar 12%. Selanjutnya untuk responden program sembako yang berdasarkan alamat yaitu berada yang pada urutan pertama yaitu Payakumbuh Timur sebesar 31%, Payakumbuh Utara berada pada posisi kedua yaitu 20%. Selanjutnya yaitu selera KPM ada program sembako yaitu dalam pemilihan apakah lebih baik disalurkan melalui sembako ataukah uang. Nah, berdasarkan diagram ini dapat dilihat bahwa KPM banyak memilih untuk disalurkan melalui uang daripada disalurkan melalui sembako. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan penyaluran dalam sembako. Nah, sembako yang telah diberikan yang mana 52% dikonsumsi oleh rumah tangga, 33% disalurkan kepada saudara atau tetangga, yang 15% ini dijual oleh KPM. Selanjutnya yaitu pemanfaatan penyaluran dalam bentuk uang. Jika program sembako ini disalurkan dalam bentuk uang, maka kebanyakan dari masyarakat memanfaatkannya adalah untuk membeli sembako, yaitu sebanyak 32%. Dan untuk pendidikan sebanyak 23%. Dan posisi kedua yaitu sebagai membeli kebutuhan rumah tangga selain sembako sebanyak 13%. Nah, hasil dan pembahasan pada bab 5 yaitu berdasarkan uji Wilcoxon, program PKH berdasarkan Wilcoxon Signet Rank Test yang telah dilakukan, maka didapatkan nilai Z-nya yaitu sebesar min 3199 dengan nilai value assist time totalnya sebesar 0,001 besar dari kecil dari A sama dengan 0,05, maka dapat menunjukkan bahwa kesimpulan yang dapat diambil yang dimana H0 diterima, maka PKH tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di kota Payakumbuh. Nah, untuk program keluarga harapan dapat dilihat dalam berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yaitu yang dilakukan ini adalah indeks kemiskinan setelah menerima PKH dan indeks kemiskinan pasca naiknya BBM, yaitu nilai Z-nya sebesar min 5.566 dengan nilai value asesmen totalnya sebesar 0,571 yang artinya besar dari 0,05, maka dapat menunjukkan bahwa H0-nya diterima, maka PKH tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di kota Payakumbuh. Yang selanjutnya yaitu program keluarga harapan dalam program sembako dapat dilihat yaitu indeks kemiskinan sebelum PKPS dan setelah PSM berdasarkan Wilcoxon-nya yaitu nilai Z-nya yaitu min 3.185 dengan nilai value totalnya 0,001 dengan nilai A-nya 0,5, bahkan menunjukkan bahwa kesimpulan H0 diterima, maka PS tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di kota Payakumbuh. Selanjutnya indeks kemiskinan pasca naiknya BBM dan indeks kemiskinan setelah menerima program sembako dengan nilai Z-nya yaitu 0,82 dengan nilai value totalnya sebesar 0,934 dengan nilai A 0,05, maka menunjukkan bahwa H0 diterima, maka program sembako tidak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di kota Payakumbuh. Nah, berdasarkan kesimpulan di atas, berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk program PKH dan program sembako tidak signifikan atau tidak efektif sebagai upaya dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kota Payakumbuh, namun PKH lebih baik dibandingkan dengan program sembako, yang mana
Kondisi yang lebih berperan dalam menuntaskan kemiskinan di Kota Payakumbuh adalah penambahan jumlah pendapatan PKM yang bersumber dari pendapatan lain, seperti pemberian anak ketika sudah memiliki penghasilan sendiri, pengurangan beban pengeluaran yang menjadi tanggungan KPM, atau pengurangan jumlah anggota keluarga menjadi tanggungan KPM. Yang selanjutnya yaitu keluarga penerima manfaat bantuan dalam bentuk program Keluarga Harapan dan program sembako tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen pada kolom komentar dan nanti akan saya jawab. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.